Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bersama Ibu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ibu doakan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan melanjutkan materi bab 2, yaitu mengenai menyampaikan pidato persuasif. Nah, pada pertemuan yang lalu Ibu sudah membahas mengenai apa yang disebut dengan pidato persuasif, jenis-jenisnya, metodenya, bahkan sampai kepada langkah-langkahnya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai struktur pidato persuasif dan kebahasaan pidato persuasif. Nah, yang pertama adalah struktur pidato persuasif. Itu terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama itu adalah bagian pembuka. Pada bagian pembuka itu biasanya berisikan salam pembuka seperti kata assalamualaikum. Berikutnya sapaan, jadi menyapa kepada hadirin yang ada. Kemudian mengucapkan syukur, biasanya ditujukan kepada Tuhan. Dan yang terakhir itu adalah ucapan terima kasih. Kemudian yang kedua itu adalah bagian isi. Pada bagian isi itu biasanya memaparkan permasalahan yang akan dibahas atau disampaikan kepada pendengarnya. Dan yang ketiga bagian penutup. Pada bagian penutup berisikan kesimpulan. Kesimpulan itu kita dapat dari pada bagian isi. Kemudian berisikan ucapan terima kasih dan juga yang terakhir bagian salam penutup. Jadi pidato itu kita tutup dengan salam penutup. Nah, itu merupakan bagian struktur pidato persuasif. Berikutnya Ibu akan membahas mengenai kebahasaan pada pidato persuasif. Nah, pada kebahasaannya itu ada 2 yang Ibu akan bahas. Yang pertama itu adalah mengenai konjungsi, yang kedua itu mengenai kalimat persuasif. Ibu bahas yang pertama dulu adalah konjungsi. Apa sih yang dimaksud dengan konjungsi? Nah, konjungsi itu adalah kata penghubung, di mana menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, kalimat dengan kalimat, atau bahkan paragraf dengan paragraf. Nah, konjungsi itu dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah konjungsi koordinatif, di mana koordinatif itu kedudukannya sejajar. Terbagi ke dalam 3 bagian. Ada koordinatif yang menyatakan menggabungkan. Kata penghubung yang digunakan itu adalah kata dan, lalu, kemudian. Yang kedua, konjungsi koordinatif yang menyatakan pertentangan. Ada kata penghubungnya itu adalah kata tapi, tetapi, melainkan. Dan yang ketiga, koordinatif yang menyatakan pemilihan. Kata penghubungnya cuma satu, yaitu kata atau. Kemudian yang kedua adalah konjungsi subordinatif, di mana kedudukannya itu bertingkat. Nah, itu ada 10 bagian pada konjungsi subordinatif. Yang pertama itu menyatakan waktu. Kata penghubungnya itu kata ketika, sejak, sebelum, setelah. Kemudian menyatakan syarat, yaitu kata jika, kalau, jikalau. Kemudian yang ketiga menyatakan tujuan, yaitu sampai, agar. Dan yang keempat menyatakan pengandaian, seperti andaikan, seandainya, andai kata. Kemudian yang kelima menyatakan kemiripan, contohnya kata seakan-akan. Kemudian bagaikan, laksana, atau bak. Yang keenam menyatakan akibat, itu kata sampai, hingga, sehingga. Kemudian yang ketujuh menyatakan sebab, yaitu kata sebab, karena, oleh sebab, oleh karena. Yang kedelapan menyatakan konsesif, itu kata penghubungnya itu ada kata meskipun, bagaimanapun, kapanpun, siapapun. Kemudian yang 9 menyatakan penjelasan. Yang kata penghubungnya cuma satu, yaitu kata bahwa. Dan yang ke-10 menyatakan cara. Kata penghubungnya cuma satu, yaitu kata dengan. Nah, itu materi mengenai konjungsi. Kemudian kebahasaan yang kedua yaitu adalah kalimat persuasif. Nah,
Apa yang dimaksud dengan kalimat persuasif? Kalimat persuasif itu adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak, membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, ciri-ciri dari kalimat persuasif itu yang pertama bertujuan untuk mengajak atau membujuk. Kemudian ciri yang kedua itu adalah biasanya menggunakan kata-kata seperti ayo, mari, nah seperti itu. Dan yang ketiga itu biasanya menggunakan tanda seru. Nah, itu ciri dari kalimat persuasif. Nah, itu materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Setelah kalian simak materi yang tadi Ibu sampaikan, maka tugas dari Ibu adalah kalian silahkan ringkas atau rangkum materi yang tadi Ibu sampaikan. Setelah itu, kalian foto dan kirim ke Ibu. Nah, semoga tugas ini tidak menjadi beban, tetapi menjadi penyemangat untuk kamu tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.